Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya coba dong videonya dinyalakan ya. Aduh, ada yang lagi tidur gitu. Teti. Iya, coba dinyalakan dulu videonya. Ini perdana ya kita bertatap maya dalam pembelajaran di kelas 12 ini ya. Coba dinyalakan videonya. Oke ya. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Nah, Amin. Ya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya dan agar apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat kalian pahami dengan baik ya. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tugas proyek ya. Mungkin ini sudah disampaikan sebelumnya kemarin ketika mata pelajaran biologi ya. Jadi di sesi yang kedua ini di pelajaran Ibu matematika peminatan kalian masuk di sesi yang kedua. Materinya itu loncat. Di awalnya kan di sesi 1 kita belajarnya limit fungsi trigonometri. Nah, nanti di sesi 2 itu kita loncat dulu limit fungsi trigonometrinya, kita masuk ke materi turunan fungsi trigonometri. Nah, kenapa? Karena kan kebetulan untuk matematika peminatan itu masuk dalam tugas proyek mapel evaluasi 1. Jadi di bulan Agustus ini harus ada tugas proyek. Nah, karena mapel matematika peminatan itu hanya pendukung, yang utamanya kan mapel jangkar atau utamanya itu kan biologi, berarti Ibu harus menyesuaikan materi di matematika yang bersesuaian dengan tugas proyek dari biologi. Nah, kalau limit fungsi trigonometri itu agak susah nyambunginnya ke tugas proyek biologi, yaitu tugas proyeknya itu pengolahan limbah organik ya. Pengolahan limbah organik dengan teknik fermentasi itu ya, yang kemarin disampaikan oleh Ibu Wulan pada pembelajaran biologi. Nah, yang sesuai dengan tugas proyek biologi itu ya, yang nyambung dengan kompetensi dasar di kelas 12 adalah materi turunan fungsi. Mohon maaf ya, ada kendala teknis ya. Ya, kita lanjutkan lagi ya tadi. Halo, terdengar ya suara Ibu? Halo? Ya, kedengaran, Bu. Oh ya, ya dijawab dong kalau Ibu nanya ya. Ya, oke, terima kasih ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Tadi kan tugas proyek biologinya itu pengolahan limbah organik dengan teknik fermentasi. Nah, untuk kompetensi dasar di matematika yang sesuai dengan tugas proyek biologi tersebut adalah tentang turunan fungsi trigonometri. Jadi nanti limit fungsi trigonometrinya kita dilanjutkan lagi setelah kita membahas turunan fungsi trigonometri ya. Nah, sebelumnya mungkin untuk lebih memahami nanti tugas proyeknya apa, materi yang berhubungan dengan tugas proyek apa, Ibu sampaikan dulu sedikit gambaran materi yang nanti akan kalian gunakan untuk menyelesaikan tugas proyek kalian ya.
ya, share screen dari PowerPoint Ibu terlihat di kalian? Terlihat Bu. Terlihat. Oke ya. Jadi ini Kelihatan Bu. kita bahas di sesi yang kedua turunan fungsi trigonometri. Tapi Ibu batasi kita ambil fungsi dari trigonometrinya itu adalah fungsi sin cos tan. Sin cos tan. Masih ingat apa itu sin cos tan? Ya, di trigonometri kalau sin itu artinya apa? Sinus ya. Sinus, kosinus. Cos itu kosinus dan tan itu adalah tangan. Ya. Jadi dibatasi fungsinya hanya untuk fungsi sinus, kosinus, dan tangan. Ya, kalau kalian ingat lagi pembelajaran di kelas berapa ya? Trigonometri kelas 11 kalau tidak salah. Kan selain sinus, kosinus, tangan masih ada lagi ya. Selain ini gitu, selain sinus, kosinus, tangan ada sekan, kosekan, kotangen ya. Tapi untuk turunan fungsi trigonometri ini Ibu batasi aja fungsinya sinus, kosinus, dan tangan. Nah, materi syarat agar kalian bisa atau agar kalian mudah dalam memahami materi mengenai turunan fungsi trigonometri adalah, nah ini yang pertama, kalian ingat notasi atau lambang turunan fungsi. Kalian udah pernah ya belajar tentang turunan fungsi di kelas sebelumnya? Sudah pernah dipelajari turunan fungsi di kelas 11 kalau tidak salah, ya? Masih ingat atau masih lupa? Lupa ya? Ya kalau lupa Ibu ingatkan kembali ya. Yang pertama, notasi atau lambang turunan fungsi itu Lupa, Bu. ya, ini ya lambangnya. Kan kalau fungsi itu fx, kalau turunan fungsi itu Nggak tahu, Bu. f aksen x. Jadi ada ini nih tanda ini ya. Nah, atau biasanya di dalam fungsi fx itu kan sama aja dengan y ya. Berarti kalau kita ambil simbol atau lambangnya adalah y, ya mohon maaf ya kendala teknis. Jadi terganggu ya pembelajarannya sebentar ya. Luplopnya Bu, ya sinyalnya. Iya, luplop sinyal. Share screen-nya terlihat di kalian? Halo? Terlihat. Terlihat. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf ya, karena sinyalnya mungkin tidak mendukung, jadinya ada kendala teknis. Ya, jadi yang pertama di sini tadi notasi atau lambang turunan fungsi adalah ini ya, f aksen x. Jadi ada ini nih, tanda ini. Ya. Atau fx itu kan bisa kita sama aja dengan y. Ya, kalau kita ngambil lambang fungsinya adalah y, berarti nanti turunan fungsinya adalah y aksen. Atau bisa juga dy dx. Artinya turunan fungsi y terhadap x. Ya, ini notasi turunan. Ya, yang berikutnya konsep dasar turunan fungsi aljabar. Ini seharusnya di kelas 11 sudah kalian dapatkan ya. Karena ini adalah dasar agar kita bisa memahami turunan fungsi trigonometri. Jadi awalnya fungsi aljabar dulu, baru fungsi trigonometri. Ini di kelas 11. Nanti lihat lagi ya materi di kelas 11 atau buka lagi bukunya mengenai turunan fungsi aljabar ya. Nah, di sini jika fx sama dengan a kali x pangkat n, jadi ini adalah suatu fungsi ya. Maka turunan pertama dari fungsi fx ini adalah f aksen x. Tadi kan notasi atau lambang dari turunan fungsi itu ini ya, f aksen x, karena Ibu pakai fungsinya di sini fx. Kalau Ibu pakai y, berarti nanti di sini jangan f aksen x, tapi y aksen. Ya, f aksen x atau ini ya, dy dx sama dengan, nah, A-nya karena dia adalah konstanta atau bilangan tetap, maka A-nya tetap A
dikali n-nya itu apa? N-nya itu kan pangkat. Nah, si pangkatnya itu pindahin ke depan X-nya. Berarti jadi A kali N kali X. Nah, kalau turunan, pangkatnya itu berkurang 1. Yang asalnya X pangkat N, karena berkurang 1, maka pangkatnya jadi N kurangi 1. Ya, jadi kalau di turunan, nanti pangkat dari variabel fungsinya itu berkurang 1 ya, tapi nanti dilihat dulu ya, di sini ada proses yang lainnya, tapi yang kalian ingat ya ini aja, apa namanya, konsep dasar dari turunan fungsi aljabar ya. Jika fungsinya fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan fungsinya adalah ini, a dikali n dikali x pangkat n kurangi 1 ya. Tuh. Nah, yang berikutnya yang perlu kalian ingat, nah, supaya kalian bisa ya menentukan turunan fungsi. Nah, misalnya di sini Ibu punya contoh nih. Turunan pertama dari fx sama dengan 3x pangkat 4. Jadi fungsinya ini 3x pangkat 4. Nah, Ibu pengen tahu turunan pertamanya atau f aksen x-nya. Ya. Berarti f aksen x-nya berapa? Ada yang tahu sebelum Ibu yang menjawab? Mungkin ada yang masih ingatnya? 12x pangkat 3. Oke, Siti Amelia kelas IPA 3 ya. Siti ya berapa? 12x pangkat 3. 12x pangkat 3. Oke, kita lihat. Ya. Nah, berdasarkan konsep dasar turunan fungsi aljabar ini ya, kita lihat nih. Berarti kan di sini A-nya itu 3. A-nya 3, N-nya adalah 4. Berarti turunan pertama fungsinya adalah, nah kalau mau mencari turunan kan tadi ini ya, A dikali N dikali X pangkat N min 1. Nah, berarti A-nya mah tetap ya, kan A-nya ini ya, A-nya 3, berarti kita tuliskan tetap 3 dikali N, N-nya kan ini 4. Berarti ini 4, ya Ibu nggak berurutan ya, harusnya ini 3 dikali 4, Ibu terbalik ya, tapi sama aja ya. N-nya 4, terus X pangkat N min 1, berarti pangkat ini yang tadinya pangkat 4 berkurang 1. Ya, berarti 4 kurangi 1. Maka hasil dari turunan pertama fx sama dengan 3x pangkat 4 adalah ya, benar ya, tadi jawaban Siti Amelia 12x pangkat 3. Kan 4 kali 3, 12. X pangkat yang tadinya pangkat 4 berkurang 1, jadi X pangkat 3. Maka ini nilai turunan fungsi dari 3X pangkat 4. Sampai sini dulu, mungkin ada pertanyaan atau ada hal-hal yang kurang dipahami. Ini materi prasyarat ya, seharusnya ini sudah kalian dapatkan di kelas 11 atau kalian ingat kembali ya materi ini di kelas 11. Jadi Ibu hanya masih gambaran secara garis besarnya aja ya untuk mengingat bagaimana cara mencari turunan pertama gitu, dari suatu fungsi aljabar. Ya, gimana sampai sini bisa diikuti? Bisa? Ya, Bu. Oke, alhamdulillah kalau bisa. Nanti silakan kalian bisa ya lihat buku atau di internet tentang turunan fungsi aljabar untuk lebih lengkapnya. Jadi Ibu hanya garis besar aja karena waktu yang tidak memungkinkan untuk membahas secara detail ya tentang materi ini. Ya, kalau materinya sudah bisa kalian pahami atau mengerti, baru nanti kalian bisa ke turunan fungsi trigonometri ya. Di sini, aduh tolong ini jangan dicoret-coret ya, siapa Putri Rahayu ya. Nah, turunan fungsi trigonometri tadi kan dibatasi ya, Ibu ambil yang dasar yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Nah, yang pertama, jika fungsinya adalah sin X, karena kita di sini berbicara fungsi trigonometri, berarti tidak akan lepas dari sinus, kosinus, dan tangen ya, karena itu ada hubungannya dengan trigonometri. Maka fungsinya nanti dalam bentuk sin, kos, atau tangen. Misalkan fungsi atau fx-nya adalah sin X, maka turunan pertama atau f aksen X dari sin X itu adalah cos X ya.
Ini turunan fungsi dasar trigonometri yang harus kalian ingat. Jadi kalau turunan dari sin adalah cos, ya. Tuh yang pertama. Yang kedua, kalau fungsinya adalah fungsi cosinus, ya. Yang paling sederhana adalah fx sama dengan cos x. Maka turunan pertamanya atau f aksen x-nya, jadi kalau turunan dari kosinus adalah ini, negatif sin x. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau fungsinya adalah tangen, berarti turunan pertamanya ya dari tangen, turunan pertama dari tangen itu adalah sec. Sec itu apa? Sekan ya, sekan kuadrat x, atau sekan itu kebalikan dari ini kosinus ya. Jadi sekan itu nilainya 1 per kosinus ya, tapi di sini ditulis aja sekan kuadrat x. Jadi ini 3 aturan dasar dari turunan fungsi trigonometri yang harus kalian ingat. Jadi turunan dari sin adalah cos. Turunan dari cos adalah min sin. Turunan dari sin adalah turunan dari tangen adalah sekan kuadrat. Ya, ini 3 ini yang harus kalian ingat ya. Sampai sini bisa diikuti? Bisa? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa berikutnya. Nah, misalkan kalau misalkan konsep kadang-kadang kita suka bingung ya, jadi langsung aja Ibu ambil contoh. Nah, ini misalkan contoh 1. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 3 cos x. Nah, di sini fx sama dengan 3 cos x ini adalah fungsi trigonometri ya. Karena ada cos x. Nah, maka penyelesaiannya, karena fungsinya adalah cosinus x, berarti kalian ingat yang tadi ya, turunan dari cosinus x. Turunan dari cosinus x apa tadi? Masih ingat? Yang sebelumnya? Negatif sin x. Ya, negatif sin x. Itu ingat, kalau kosma negatif sin x. Berarti turunan pertama dari fungsi 3 cos x adalah, 3-nya karena dia konstanta atau bilangan tetap, ya tetap kita tulis 3. 3 dikali, karena kita mencari turunan, berarti jangan cos lagi, tapi kita cari cos x, turunan dari cos x. Tadi di slide sebelumnya ya, bahwa turunan dari cos x itu adalah negatif sin x. Maka turunan pertama dari fungsi 3 cos x adalah ini, min 3 sin x. Tapi Kita kalikan ya, 3 dikali negatif x. Berarti kan ini jadi negatif ya. Jadi negatif 3 sin x ya. Gitu. Ya, contoh 1 bisa? Bisa, Bu. Oke, ya. Jadi yang diturunkan adalah fungsi trigonometriknya ya. Kalau bisa dan tidak ada pertanyaan lagi ya. Contoh yang kedua, ini ada 2 soal. Sama, masih menentukan turunan pertama dari fungsi. Yang pertama, fungsinya fx sama dengan sin 4x. Dan yang kedua, fx sama dengan tangen 3x tambah pi per 6. Berarti kalau dilihat dari fungsinya adalah fungsi sinus dan fungsi tangen. Berarti kalian ingat turunan dari fungsi sinus dan turunan dari fungsi tangen. Penyelesaiannya yang pertama, sebelumnya mungkin di sini ada keterangan bahwa untuk turunan fungsi trigonometri dengan sudut AX atau AX tambah B, maka gunakan aturan rantai untuk menyelesaikannya.
Ya, maksudnya gini, yang tadi misalnya contoh A. Fx sama dengan sin 4x. Berarti dia sudutnya itu kan ini 4x. Berarti sudutnya itu bentuknya adalah ini AX. Dengan nilai A berapa? A-nya adalah 4. Ya. Nah, berarti kalau turunannya berbentuk sudutnya dalam bentuk AX, maka kita gunakan aturan rantai. Gimana aturan rantai itu? Nah, yang pertama, kalian turunkan dulu ini sudutnya. Sudut itu biasanya setelah sin 4x. Oh, berarti 4x ini adalah sudutnya. Turunkan dulu fungsi sudutnya, 4x. Berarti turunan dari 4x. Turunkan nilai 4x. Kalau turunan dari 4x berapa? 4. 4. Siapa yang menjawab? Oh, Siti Amelia. Masih Siti Amelia ya. Ya, turunan dari 4x adalah 4. Nanti kalian cari ya, atau kalau lupa lagi, tadi di slide yang pertama di materi prasyarat, lihat cara untuk menentukan turunan dari fungsi aljabar. Karena kalau 4x ini adalah fungsi aljabar. Tapi kalau sin 4x ini fungsi trigonometri, karena ada sinnya. Ya, jadi 4x, turunkan dulu 4x. Turunannya adalah 4 ya, benar tadi dijawab oleh Siti Amelia. Ya. Pertama itu turunkan dulu fungsi fungsi dari sudutnya. Berarti kan kalau di sini sin 4x, sudutnya adalah 4x, turunannya dari 4x adalah 4. Yang kedua, nah, turunkan secara keseluruhan fungsi trigonometrinya. Sin 4x ini keseluruhan ya. Turunkan sin 4x. Nah, berarti ingat sin ya. Berarti kan sin. Ingat turunan dari sin. Turunan dari sin apa tadi? Turunan dari sin? Ingat nggak? Cos. Cos. Ya, nanti kalau lupa lagi lihat di slide yang keberapa ya? Yang ketiga gitu kalau nggak salah ya. Bahwa turunan dari sin itu adalah cos. Oh, berarti turunan dari sin 4x adalah cos 4x. Jadi sinnya berubah jadi cos. Ya, tapi di sini sudutnya tetap 4x. Ya. Jadi yang diturunkan hanya fungsi trigonometrinya. Ya, sin jadi cos. Nah, maka di sini turunan dari fx sin 4x adalah apa? Ya udah kita kalikan aja. Ini yang pertama hasilnya 4, yang kedua kan hasil turunannya adalah cos 4x. Oh, berarti turunan dari sin 4x adalah 4 cos 4x. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Ya. Jadi dari turunan yang pertama, kalian ingat lagi turunan fungsi aljabar untuk 4x. Ya, nanti kalau kalian cari, ya hasilnya itu adalah 4. Nah, yang kedua, turunkan fungsi trigonometrinya. Fungsi trigonometrinya adalah sin 4x. Ya, sin 4x. Berarti ingat turunan dari sin. Oh, turunan dari sin adalah cos. Maka hasilnya ya kalikan 4 cos 4x. Ya, jadi itu aturan rantai ya, jadi berantai. Fungsi sudutnya dulu diturunkan, lalu fungsi trigonometrinya diturunkan, sehingga nanti hasilnya tinggal kalikan 4 kali cos 4x. Sampai sini bagaimana? Bisa dipahami atau bisa diikuti? Ada pertanyaan dulu, boleh silakan kalau ada pertanyaan, boleh sambil ditanyakan. Bisa? Halo, ada orang? Oke, kalau tidak menjawab mungkin Ibu anggap bisa ya, tapi nanti kalian bisa baca bukunya mungkin ya, atau cari di internet tentang turunan fungsi trigonometri.